Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi saya itu sebagai ipar ya. Ipar bukan hanya dari sepupu, tapi memang kami kan diangkat anak sama bapak dulu. Jadi saya ini lah seperti saudara laki-laki. Kalau orang Batak saya ini tulang ini. Ya. Nah, dari kecil memang banyak abang ini ngajar saya, bimbing ya. Masalah kerja tadi kami sudah cerita dengan Janjali. Kami sudah baik ya berpuang ke Bukit Sembilan, Bukit Bulu, Sembilan saja. Kami tidur dalam lubang batu. Hari hujan, hari guntur, kilat, sidak ningaingan remahong. Aku tidur. Yang nguas kaku, ngapa mesti atu nanya kawas kata ya. Saja tidurnya nyak bakal mati kata ya. Tapi pengalaman ya Bapak Ibu luar biasa abang ini ya membimbing kami walaupun kami ini adik ipar tapi seperti adik kandung dia ya. Apa yang dimakan itu pasti kita dapat. Dia tidak pilih pokoknya dia baik. Tapi hari ini mungkin saya perlu sampaikan dengan kita semua yang ada di kampung tuh ya. Abang ini berhasil. Dari anaknya berapa orang? 3 orang jadi hamba Tuhan, ya. Dan itu menjadi catatan penting dalam hidup saya. Saya kemana-mana kalau saya bersaksi, saya cerita, saya selalu bangga dengan Semeluang, ya. Karena kami Semeluang lebih dari 10 kakak itu jadi hamba Tuhan. Ya, jadi abang ini dia punya anak 3 jadi hamba Tuhan. Dan satu bangga lagi, 1 orangnya doktor, Bapak Ibu, ya. Satu-satunya dokter dari Semeluang nih, masih 1. Ya, ayo yang lain boleh nyusul sekolah. Kami ini udah agak tua nih, tidak mampu lagi belajar. Ya, puji Tuhan. Jadi abang ini buat dorongan untuk anak-anak memacu menjadi hamba Tuhan, ya. Karena banyak orang tidak mau suruh anak jadi hamba Tuhan karena tidak ada duit katanya. Tidak banyak duit memang hamba Tuhan, tapi banyak berkat. Amin. Hamba Tuhan memang tidak banyak duit, tapi kalau apa yang perlu Tuhan cukupkan. Tidak perlu mobil, Tuhan kasih mobil, ya. Karin tidak lama lagi bisa dapat mobil. Amin. Pokoknya kita setia dengan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, contohlah tadi udah keluarganya sudah ngomong, anak-anak menantunya, ya, udah ngomong dengan kita. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Ya, doakan anak, bukan disumpah anaknya, ya. Anaknya didoakan, senakal-nakal, sejahat-jahat anak kita doakan. Supaya anak itu menghormati orang tuanya, supaya anak itu membanggakan orang tuanya. Ya, cuma saya agak sedikit nyesal saya setelah Tius jadi dokter tidak sempat ketemu dengan dia masih hidup, ya. Pasti dia tambah bangga, tapi dia sudah dengar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, karena kita semua punya anak, nanti punya cucu. Praktekkanlah itu supaya kita mengajar anak cucu kita takut akan Tuhan, ya. Itu harta yang paling mahal. Kalau kita ninggalkan harta materi kepada anak kita itu bisa habis. Tapi meninggalkan pendidikan dan takut akan Tuhan itu tidak akan habis, nanti diturunkannya kepada keluarganya. Ya, saya pikir saya tidak terlalu panjang ya supaya cepat. Keluarga baru tinggalkan orang tua yang dikasihi. Tapi sedikit aku mau menceritakan tentang riwayat Anyang dulu. Sebelum dia punya anak, belum dia nikah dengan mama, dia tinggal tempat kami, tempat bapak aku. Jadi aku tahulah sifat-sifatnya. Dia tuh sangat orang yang penyayang, yang pengasihi. Dia mengajar kami, aku dengan Yuni. Belum punya anak, mereka ini belum ada. Tapi dia sudah membimbing kami. Karena dia tinggal tempat kami, dia punya istri dari bapakku lah, sampai dengan mama. Disitulah saya merasakan dia. Saya mau mengucapkan terima kasih. Masih hidup, mungkinlah kami tidak terbalas dengan apa
yang dinasihati, yang diajarkan dia dengan kami. Ia pernah ngajar, kan dia tinggal tempat kami, biasa Pak Nedua anggap ikan kan banyak, boleh sampai 1 ragak biasa. Doi kata ya, kita kumadah kian biak ya, nanti kita boleh ikan, nanti orang lesuah merik kita merik orang. Biar orang tahu nanti lain kali tidak boleh tidak merik kita. Ya suatu hal kata yang kepada dengan kian bah kata ya, yang bilang. Yang kedua, kalau orang benci dengan kita nak malas jahat dengan orang kata ya, baik dengan orang. Kejahatan dan balas dengan kejahatan kata ya, untuk ngajar kami kan. Jadi itulah aku merasa. Saya tahu enggak? Ya setelah dia dengar firman Tuhan tentang Lazarus dan Abraham. Lalu ya nanya, Abraham tuh gimana? Aku bilang dia Abraham tuh di sisi Bapa di surga. Aku taruh dari baptis minta nama Yakub katanya. Maka ya dulu diberi nama Abraham karena Abraham bersama pangkuan Bapa di surga. Jadi ya memang ikut Bapak orang beriman, ini satu hal yang dari segi rohani, dari sisi ibadah. Dia tuh selalu kalau anak cucunya tuh nggak rajin, dia selalu ajak kita harus ibadah dulu. Nah, kalau kerja, anak kita kerja. Itu ya mengajak semua anak cucu ya. Yang ketiga, hal yang pertama karena kami lama bersama dengan dia sampai Ibu Made Mentanyu, semua kenangan tuh baik enak. Jadi ya kalau ada kita ketemu dengan si dua tuh, pokoknya harus ada yang diberi dengan kita. Nah itu yang luar biasa. Berarti kasihnya itu ditunjukkan dalam sebuah perbuatan. Ya. Jadi kalau kita hanya ngasih di mulut, enggak benar. Tapi yang ngasih harus dengan perbuatan. Kemarin sebelum orang gawai itu, aku ketemu dengan dia tanya Mak, sampai berdoa, sampai aku nanya ya, nu dah siap dia panggil Tuhan siap, wes ya. Nah, kami berdoa kan. Nah, lalu saya mikir pemerintahan kita terus apa kemarin usah nanya. Nah, jadi itu yang ke pengalaman kami dengan dia lama bersama di dalam kami selama melayani di Semeluang dulu sebagai pengurus gereja. Memang sekali gak ya pernah lewat ke Pak Musa, Pak salam Oma ya dapatnya orang itu karena ya malah sakit kaki. Pengurus desa di dusun kita ini pertama-tama mengucapkan sekali lagi untuk keluarga besar, walaupun beliau sudah meninggal kita tetap dalam suasana sukacita dan bersyukur atas semua kemudahan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Saya secara pribadi sekali lagi bersyukur pada di dusun Sukadamai dan keluarga besar di Semeluang ini. Seperti yang tadi Engah Uwet katakan, memang banyak berkat yang ada di tempat kita. Puji Tuhan. Kalau Anyang tuh, anak Bang Yus, aku biasa kalau udah lewat, aku udah sempat singgah apa Sapin ya kan, lebih kenal dengan anakku dengan nama apa Sapin. Aku sama dah, Nyang, aku singgah. Jadi aku dalam suasana ya sakit, waktu COVID dulu sampai ya terakhir kita gawai dan Ucu Karim cerita bahwa beliau tuh ya kita udah serah dengan yang Maha Kuasa. Aku bilang bersyukur kita dapat orang tua seperti beliau. Aku waktu selamat kepada keluarga juga yang udah dengan susah payah mengurus selama sakit dan banyak segala Ucu anak menantu yang udah hadir semua dan keluarga semua yang ada di tempat kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan. Semua yang keluarga besar yang berduka, juga dari teman-teman di daerah Selat Hilir, kita paham karena tidak bisa datang, tapi mereka semua turut menyampaikan duka. Jadi itu yang saya sampaikan. Kita akan masuk dalam ibadah pengantar jenazah. Jadi kita akan mulainya. Mari Bapak Ibu yang masih di luar silakan ke dalam. Di luas dari samudra dan lebih dalam dari lautan, itu kasih Tuhan. Meskipun dia sakit,
Saya duduk, dia bangun. Dia tetap buku dibaca. Saya bersyukur sekali. Keadaan seorang